السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Saudari wanita muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Puja, puji, syukur hanya kepadanya semata. Yang telah menggerakkan hati kita untuk senantiasa bersemangat menuntut ilmu syar'i yang merupakan bekal kita dalam mengarungi samudra kehidupan ini. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik suri tauladan bagi setiap muslim dan muslimah. Beliaulah yang telah bersabda di dalam hadisnya yang sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah mudahkan untuknya dengan perjalanannya menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Semoga kita semua yang hadir di sini, saudariku wanita muslimah maupun kaum muslimin, termasuk dalam kategori hadis ini orang-orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu dengan ikhlas, mengharapkan wajahnya semata, sehingga mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan ke surga. Saudari wanita muslimah rahimani Allah wa iyyaki. Pembicaraan kita petang hari ini seputar kewajiban wanita muslimah dalam menuntut ilmu dan juga kewajiban dia terhadap rumah tangganya, serta bagaimana dia bisa memanage dua kewajiban ini sehingga tidak saling bertabrakan. Kedua-duanya bisa dia tunaikan, kewajiban untuk menuntut ilmu syar'i serta kewajiban mengurus rumah tangganya. Kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang wanita muslimah, Anda memiliki peran yang sangat penting di dalam masyarakat. Sama halnya seperti kaum laki-laki
Khususnya Anda wahai saudariku wanita muslimah, Anda para wanita adalah pendidik dan guru bagi setiap generasi sepanjang masa, kapanpun dan dimanapun. Tanggung jawab yang dipikulkan di atas pundak Anda, amanah yang dibebankan kepada Anda sangatlah berat. Baik buruknya umat ini tidak lepas dari baik buruknya Anda para wanita muslimah. Dan agar engkau bisa menjalankan tanggung jawab, menunaikan amanah sebagai seorang wanita muslimah dalam mendidik generasi, membantu, membentuk dan memperbaiki masyarakat, maka engkau haruslah menjadi seorang wanita yang salihah. Engkau haruslah menjadi seorang qudwatun thayyibah, suri tauladan yang baik bagi wanita-wanita muslimah yang lain. Menjadi guru yang bijaksana di rumahmu, di kampungmu, di masyarakatmu. Dan mustahil itu engkau wujudkan kecuali dengan ilmu nafi', dengan ilmu yang bermanfaat, yaitu al-ilmu syar'i, ilmu agama yang engkau terima dari mulutnya para ulama atau para dai-dai ahlus sunnati wal jamaah, dari kitab-kitab dan buku-buku yang terpercaya serta kaset-kaset guru-guru kita yang menimba ilmu dari para ulama. Tidak diragukan lagi, setiap kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji ahli ilmu. Dan memerintahkan hamba-hambanya untuk menambah ilmu, serta mengkhususkan sekelompok kaum muslimin agar mau mendalami ilmu agama. Semua itu menunjukkan bahwasanya ilmu adalah salah satu ibadah yang paling afdal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qaiman bil qist. Allah bersaksi tidak ada ilah yang diibadati dengan hak melainkan Dia. Begitu juga malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan timbangan dengan hak. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berilmu dan menyandingkan mereka bahwa ahlul ilmi bersaksi terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala, terhadap tauhid, sebagaimana Allah bersaksi, dan juga malaikat-malaikatnya. Ini menunjukkan bahwa orang yang bisa mewujudkan tauhid itu adalah orang yang berilmu. Orang yang benar-benar bisa mewujudkan akidah yang hak, tauhid, itu adalah orang yang berilmu. Sekalipun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengulang-ulang la ilaha illallah 100 kali sehari misalnya, setiap hari, tapi kalau dia tidak memiliki ilmu, maka dia tidak akan bisa mewujudkan makna la ilaha illallah itu, hakikat tauhid tersebut. Lihatlah, tidak sedikit kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih saja melakukan kesyirikan, terjerumus dalam lembah kesyirikan, masih saja mengagungkan, takut, meminta pertolongan kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, tidak sedikit kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi masih saja
bergantung kepada selain Allah, memohon perlindungan kepada selain Allah, kepada jin, syaitan, atau makhluk-makhluk lainnya. Ini disebabkan karena tidak berilmu. Adapun orang-orang yang berilmu, betul-betul memahami kitabullah, memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ayat-ayat Allah, maka mereka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, mereka bersama malaikat dan Allah terlebih dahulu bersaksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat, meninggikan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berilmu lebih tinggi lagi beberapa derajat. Orang yang beriman itu mulia, tetapi apabila dia beriman dan ditambah dengan ilmu, semakin dalam ilmunya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulianya manusia dengan ilmu agama, mulianya manusia dengan ilmu syar'i yang akan membawakan kepada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sekalipun misalnya salah seorang wanita muslimah telah menyandang gelar-gelar kesarjanaan duniawi sampai 3 S-nya, S3 misalnya. Sekalipun seorang wanita muslimah telah meraup kenikmatan duniawi yang berlimpah, tapi jika dia tidak memiliki ilmu agama, maka kemuliaan yang dia dapat hanya di dunia, dan itu pun semu, fata morgana. Karena dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menetapkan di sini di ayat ini bahwa dia meninggikan derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat lebih tinggi daripada orang yang beriman. Ilmu, wahai saudariku wanita muslimah, buahnya adalah khasyatullah, takut kepada Allah. Dengan ilmu akan tumbuh rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang tidak memiliki ilmu syar'i, tidak paham agama, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasul yang mulia, maka ketika itu hilang ketakutan dia kepada Allah. Kalau takutnya sudah hilang, hilang rasa malu. Ketika itu mudah bagi dia untuk berbuat maksiat. Mudah bagi setan untuk memperdayanya, berbuat makar kepada dia, menyeretnya, sehingga terjerumus, terjerembab dalam kubangan maksiat karena kebodohan dan tidak adanya ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang lain menegaskan bahwa orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah, innama lil hasr, innama yufidul hasr. Apabila di dalam bahasa Arab ada kalimat yang didahului dengan innama, itu menunjukkan pembatasan, bahwa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah orang-orang yang berilmu, ulama yang memiliki ilmu. Adapun yang tidak berilmu, maka tentu dia tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Saudari wanita muslimah, begitu mulianya ilmu, maka orang yang berilmu tidak akan pernah sama dengan orang yang tidak berilmu. Jangankan manusia,
hewan saja yang berilmu dengan tidak berilmu berbeda statusnya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melarang kita memelihara anjing. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa apabila seseorang itu memelihara anjing akan berkurang pahalanya setiap hari itu 1 qirat. Dan kalau dia pelihara di rumahnya, maka malaikat tidak akan masuk ke rumahnya kecuali anjing untuk berburu. Dan anjing berburu itu pun disyaratkan di dalam hadis yang dibolehkan anjing itu sebagai hewan buruan, hewan untuk memburu. Dan hasil tangkapannya halal. Anjing yang dibolehkan digunakan untuk berburu dan hasil tangkapannya halal itu adalah al-kalbul mu'allam, anjing yang sudah terlatih, yang sudah dididik. Jadi bukan sembarang anjing. Kalau dia bukan anjing yang terlatih dalam berburu, haram hukumnya. Ketika dia menangkap misalnya hewan buruan, tidak boleh dimakan. Bayangkan. Karena ilmu, dia dididik, dilatih untuk berburu, dari status haram bisa menjadi halal. Maka manusia yang berilmu jauh lebih mulia lagi dan yang tidak berilmu, maka dia akan menjadi rendah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah hai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini pertanyaan untuk pengingkaran, ingkari. Apakah sama? Tentu tidak. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya di antara manusia itu yang sadar adalah mereka yang berilmu. Jadi berdasarkan keterangan singkat ini, maka jelas bagi Anda wahai saudariku wanita muslimah, menuntut ilmu syar'i adalah wajib bagi muslim dan muslimah. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Rawahul Bukhari. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan juga muslimah. Wajib. Dan di dalam perkara wajib tersebut dalam menuntut ilmu itu, ada yang wajibnya adalah al-wajibul aini. Ada yang fardu ain. Tidak boleh seorang muslimah tidak mengetahuinya, tidak mempelajarinya. Wajib atas setiap individu muslim. Dan ada juga yang al-wajibul kifai, fardu kifayah. Apabila sudah ada sekelompok kaum muslimin menunaikan kewajiban tersebut, jatuh kewajiban dari yang lainnya. Masalah tauhid, mengenal Allah, masalah akidah, masalah keimanan, itu adalah fardu ain bagi seorang muslimah untuk mengkaji dan mempelajarinya. Tidak boleh dia tidak mengenal Allah. Tidak boleh dia tidak paham akidah, tidak paham tauhid, tidak mengenal syirik. Tidak boleh. Karena itu keselamatan dia. Maka itu adalah ibadah yang fardu ain. Dia harus berusaha untuk mempelajari dan memahaminya. Begitu juga masalah solat. Wajib fardu ain bagi seorang wanita muslimah untuk mempelajari tata cara solat. Bagaimana seorang wanita muslimah itu solat sesuai dengan tuntunan agamanya, sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu seterusnya. Zakat, apabila dia telah memiliki harta, wajib dizakatkan, wajib dia mempelajarinya. Begitu juga perkara-perkara yang khusus berkaitan dengan diri dia, seperti masalah haid, istihadah, nifas, masalah melahirkan dan sejenisnya. Masalah hijabnya, jilbab, aurat, itu perkara-perkara yang wajib fardu ain untuk dia kaji dan dia pelajari. Adapun detailnya secara terperinci itu nanti menjadi fardu kifayah. Saudari wanita muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar menuntut ilmumu berhasil,
dan juga keluargamu tidak terbengkalai. Karena wanita berbeda dengan laki-laki. Mereka adalah pejuang-pejuang di rumahnya. Memiliki tanggung jawab yang besar dan lebih berat. Agar dia bisa menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut, mulai dari kewajiban rumah tangganya dan juga kewajiban menuntut ilmu syar'i. Ada beberapa adab dan etika yang mesti dia jaga. Sehingga semua kewajiban itu bisa dia tunaikan dengan baik. Ketahuilah wahai saudariku wanita muslimah, tidak boleh engkau menunaikan satu kewajiban lalu meninggalkan kewajiban yang lainnya. Jika keduanya adalah perkara-perkara yang fardu ain. Sebagaimana juga tidak boleh engkau meninggalkan kewajiban hanya karena sesuatu yang afdal atau yang sunnah. Ini harus dipahami dengan benar. Jika ini tidak dipahami dengan benar, akan terjadi ketimpangan, khalal dalam perjalanan hidupmu sebagai seorang individu muslimah ataupun sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu. Maka adab yang pertama, wahai saudariku wanita muslimah, yang harus menghiasi dirimu yaitu ikhlasun niyah lillahi ta'ala, mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala semata dalam menunaikan kewajibanmu sebagai istri, sebagai ibu, mengurus rumah tangga dan juga dalam menuntut ilmu. Haruslah engkau niatkan tujuanmu betul-betul mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari sisinya, mengharapkan akhirat, bukan tujuan duniawi, bukan untuk dipuji di antara para wanita muslimah, agar dikatakan seorang muslimah yang rajin menuntut ilmu, yang hadir di setiap majelis ilmu, yang berilmu, yang pandai, yang cerdas. Tidak. Tetapi betul-betul ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Karena menuntut ilmu adalah ibadah yang agung. Allah tidak akan menerima suatu ibadah kecuali yang murni dan ikhlas untuknya semata. Bahkan orang yang menuntut ilmu untuk tujuan-tujuan duniawi, untuk kepentingan duniawi, atau untuk ketenaran, dipuji dan disanjung, adalah satu dari 3 orang yang kelak pertama kali diseret ke dalam neraka dari umat ini. Na'udzubillah. Thalathatun. Ada 3 orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu man tusa'ar bihin nar thalathah. Ada 3 orang yang pertama kali kelak dinyalakan api neraka untuk mereka. Salah satu dari yang 3 itu, rajulun ta'allamal ilma wa qara'al Qur'an. Seseorang yang mempelajari ilmu, membaca Al-Qur'an, wa 'allamahu, lalu dia mengajarkannya, liyuqala alim, agar dia dipuji dan disanjung sebagai seorang yang berilmu. Kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dia untuk dihisab. Lalu Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada dia, "Abdi, wahai hambaku." Allah ingatkan dia dengan nikmat yang Allah berikan dan dia mengakuinya. Lalu Allah tanyakan, "Apa yang telah engkau perbuat dengan ilmumu?" Maka dia berkata di hadapan Allah di hari kiamat, "Ya Rabb, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu fika wa qara'tul Qur'an wa 'allamtuhu fika." Aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya karenamu. Aku mempelajari Al-Qur'an, membacanya dan mengajarkannya karenamu. Kadzabt, engkau dusta, engkau bohong. Wa innama ta'allamta liyuqala 'alim wa qad qil. Sesungguhnya engkau mempelajarinya agar dikatakan alim, dan pujian itu sudah engkau dapatkan ketika di dunia.
Lalu diperintahkanlah malaikat untuk menyeretnya. Diseret dan dicampakkan ke dalam neraka. Ikhlaskan niatmu. Karena dengan ikhlas dalam bekerja di rumah tanggamu, menunaikan amanah dan kewajiban di rumah tangga dan menuntut ilmu, maka Allah akan berikan engkau kekuatan untuk menunaikan tersebut. Pekerjaanmu, amalmu akan diberkahi. Semuanya terasa ringan. Dan engkau akan istiqomah. Karena mengharapkan yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saudariku wanita muslimah, adab yang kedua yaitu at-tamassuku bil kitabi wa sunnah. Berpegang teguh kepada Alkitab dan sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 50, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah." Siapakah yang lebih sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Ilmu yang bermanfaat wahai saudariku, ilmu yang bermanfaat wahai muslimah adalah ilmu yang diambil dari Alkitab dan As-Sunnah. Ilmu yang dijaga kemurniannya dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Serta memahami ilmu tersebut dengan berpandukan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Serta pemahaman para sahabat, tabi'in, ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik atau salaful ummah, salafus salih. Ini dia dimaksud berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Sehingga menuntut ilmumu jadi lurus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan, "Faman manal kalama fil ilmi wal usuli wal furu'i 'ala al-kitabi was sunnati wal athari al-ma'thurah 'anis sabiqin faqad asaba tariqan nubuwah." Kata beliau, barang siapa yang membangun perkataannya dalam masalah ilmu, menuntut ilmu, berbicara dalam masalah ilmu, dia bangun di atas pondasi Alkitab, As-Sunnah, serta asar para sahabat, maka dia telah meniti jalan kenabian. Sebaliknya barang siapa yang menuntut ilmu, mengira dia menuntut ilmu yang bermanfaat, padahal jauh dari Alkitab dan Sunnah, maka mustahil dia mendapatkan ilmu yang berguna. Karena dia telah salah jalan. Yang dia dapatkan barangkali hanyalah taklid. Atau yang dia raih adalah ilmu-ilmu yang membuatnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau barangkali menyimpang dari jalan yang lurus. Yang ketiga, akhlak yang mesti dijaga oleh seorang wanita muslimah dalam menuntut ilmu dan juga menunaikan kewajiban rumah tangganya, taqwallah, bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah adalah kekuatan bagi setiap manusia. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beban yang berat menjadi ringan. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mengurus suami dan anak-anak, mendidik mereka, lalu juga menuntut ilmu, itu pekerjaan yang sangat berat. Terkadang sering wanita muslimah mengeluh kalau ditanya, kenapa engkau tidak pergi menghadiri kajian? Saya sibuk di rumah, anak saya banyak, saya capek letih dari pagi sampai petang. Belum lagi terkadang membantu suami mencari nafkah. Ketahuilah, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kekuatan. Saudariku wanita muslimah,
Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha di rumah dia bekerja, tidak memiliki seorang pembantu. Dia membantu suaminya mencari kayu bakar. Dia mengolah tepung sendiri untuk membuat roti. Sehingga tangannya menjadi kasar. Suatu hari Fatimah radhiyallahu anha mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari sebuah peperangan membawa rampasan perang, termasuk tawanan-tawanan, di antaranya tawanan wanita, budak-budak. Maka pergilah dia ke rumah ayahandanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan seorang pembantu. Pergi dia. Ternyata dia tidak menemukan Nabi SAW di rumah. Yang ditemukannya adalah Aisyah radhiyallahu anha, ibundanya. Maka dia menceritakan keinginannya itu kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah berjanji untuk menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Pergilah pulang Fatimah, lalu Rasulullah SAW juga kembali ke rumahnya. Sampai di rumah disampaikan oleh Rasulullah oleh Aisyah tentang kedatangan Fatimah dan juga keinginannya. Maka malam harinya Rasulullah SAW pergi ke rumah putrinya. Dengarkan wahai saudariku wanita muslimah, yang dirasakan oleh Fatimah seperti yang Anda rasakan juga. Beratnya pekerjaan di rumah tangga. Datanglah Rasulullah SAW mengetuk pintu rumah anaknya, lalu masuk. Ketika mendengar Rasulullah SAW datang, Fatimah dan suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma sedang berada di tempat tidurnya. Mengetahui Rasulullah SAW datang, mereka berusaha bangkit. Rasulullah tahu. Apa kata Rasulullah? Ala rislikuma, tetap di tempat kalian. Lalu Rasulullah SAW duduk di tengah-tengah di antara Fatimah dan Ali radhiyallahu anhuma wa sallallahu ala nabi. Lihatlah kedekatan ayah dengan putrinya dan menantunya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah dan juga Ali, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu, aku ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta, lebih baik dari pembantu itu, lebih berguna? Bala, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga Fatimah, kami mau wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kalian berbaring di tempat tidur kalian, melainkan kalian bertasbih 33, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 34 kali. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali. Semua itu lebih baik daripada apa yang kalian minta. Sejak itu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia tidak pernah meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Barangkali itu rahasianya. Ali termasuk sahabat yang paling perkasa dan paling kuat. Bahkan di medan perang terkenal kekuatannya. Dan sejak itu Fatimah tidak pernah meminta pembantu lagi. Dengan berzikir yang merupakan bagian ketakwaan, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kekuatan. Dengan bertakwa zahir maupun batin, maka seorang wanita muslimah dia akan kuat dalam menuntut ilmu dan juga menunaikan kewajibannya di rumah tangga. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i berkata, man ahabba an yaftahallahu qalbahu aw yunawwirahu fa alaihi bitarkil kalam fi ma la ya'ni wa tarki dhunub wa ijtinabil ma'asi
wa yakunu fima bainahu wa bainallah khabi'ah min amalin fa innahu idza fa'ala dzalika fataha Allahu alaihi minal ilmi ma yushghiluhu an ghairihi wa inna fil mauti la akthar asy-syughul. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang ingin Allah bukakan hatinya dan Allah terangi hatinya dengan cahaya ilmu, maka hendaklah dia meninggalkan berbicara dalam sesuatu yang tidak bermanfaat. Dengarkan wahai saudariku, ini bagian dari ketakwaan. Anda ingin ilmu yang bermanfaat, tahan lidahmu. Jangan berbicara sesuatu yang tidak penting dan tidak berguna. Tetapi anehnya sebagian wanita muslimah pergi menuntut ilmu, malah di majelis berbicara dengan sesuatu yang tidak berguna dengan teman-temannya. Duduk, ustadznya menyampaikan Al-Quran dan hadis, ada yang di pojokan, malah berbicara dengan teman-temannya. Ini bukan bagian dari ketakwaan. Dan hendaklah dia meninggalkan dosa serta menjauhi maksiat. Serta hendaklah dia menjadikan antara dia dengan Allah ada amalan yang dia rahasiakan. Tidak ada manusia yang tahu, hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia melakukan itu, Allah akan bukakan ilmu untuk dia. Ilmu yang membuat dia tersibukkan dari orang lain. Dan sesungguhnya dalam kematian itu ada perkara yang sangat menyibukkan. Meninggalkan dosa dan maksiat yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi, banyak mengingat Allah adalah bagian dari ketakwaan. Dan termasuk ketakwaan, wahai saudariku wanita muslimah, termasuk bagian dari ketakwaan yang mesti engkau jaga sebagai seorang penuntut ilmu syar'i, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang istri muslimah, yaitu komitmen, konsisten dengan pakaian yang syar'i. Busana syar'i yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu, dan tidak keluar dari rumahmu dalam keadaan bersolek, berhias seperti bersoleknya wanita-wanita jahiliyah. Ini termasuk bagian dari ketakwaan. Menutup aurat, berjilbab, berhijab, tidak memakai parfum, dan tidak bersolek seperti wanita-wanita jahiliyah bersolek. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tetaplah kalian wahai para wanita di rumah kalian, dan janganlah kalian bersolek, berhias seperti wanita-wanita jahiliyah yang pertama dahulu bersolek dan berhias. Bagaimana mereka berhias? Membuka sebagian aurat mereka. Ada yang nampak rambutnya, lehernya, lengannya, sebagian dadanya, dan seterusnya. Memakai parfum. Apalagi kalau pergi ke majelis ilmu, seharusnya itu kita jaga. Karena pergi ke majelis ilmu, ke rumah Allah, atau ke majelis ilmu, kita beribadah. Beribadah hendaklah kita jaga adab. Sebagai seorang wanita muslimah, hendaklah dia menutup auratnya dengan baik dan benar. Hendaklah dia menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang bisa menimbulkan fitnah. Nabi kita yang mulia bersabda, ayyumam ra'atin ista'tarat au asabat bukhura, siapapun dari wanita yang memakai wangi-wangian, thumma tamurru 'ala rijal, kemudian dia berjalan di hadapan laki-laki, liyajidu rihaha fahiya zaniyah, dia sengaja memakai parfum dan wangi-wangian lalu lewat di depan laki-laki agar laki-laki mencium baunya yang wangi itu, maka dia itu sama seperti perempuan penzina. Karena biasanya yang seperti itu ingin memancing dan mengundang laki-laki adalah wanita-wanita yang tidak baik, wanita-wanita yang keji, sengaja ingin menarik perhatian kaum laki-laki. Dan bahkan wanita muslimah apabila dia pakai wangi-wangian tidak boleh hadir ke masjid. Nabi yang mulia bersabda, ayyumam ra'atin asabat bukhura fala tashhadna ma'ana al-isya al-akhir. Siapapun dari wanita yang memakai parfum dan wangi-wangian, jangan hadir salat isya bersama kami di masjid. Di dalam lafaz lain Rasulullah perintahkan untuk mandi dia dahulu, membersihkan dirinya dari wangi-wangian tersebut, agar suasana ibadah itu khusyuk terjaga, agar Anda menuntut ilmu
tidak menimbulkan fitnah. Kemudian termasuk ketakwaan, wahai saudariku wanita muslimah, menghindari berteman, duduk bersama orang-orang yang tidak baik, yang suka menggunjing, yang suka namimah, mengadu domba, dan tidak menjaga lisannya dari memakan daging manusia. Termasuk bagian dari ketakwaan, wahai saudariku wanita muslimah, ghaddul basar, tundukkan pandanganmu dari sesuatu yang haram atau yang bisa menimbulkan fitnah. Termasuk bagian dari ketakwaan yang wajib engkau tunaikan, wahai saudariku wanita muslimah, kapanpun, dimanapun engkau berada, tunaikan, tegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Termasuk bagian ketakwaan, bersihkan hatimu dari kedengkian, dari ujub, dari kesombongan, dan dari semua sifat-sifat yang tercela. Kita lanjutkan adab yang keempat. Yang ketiga tadi, bertakwa kepada Allah. Adab yang keempat, agar ilmu bermanfaat bagi dirimu, wahai saudariku wanita muslimah, berkonsentrasi ketika menuntut ilmu dan menjaga tekad yang mulia, tekad yang kuat. Kenapa? Karena seringkali orang menuntut ilmu semangat di awal saja, kemudian lambat laun dia melemah. Harus memiliki tekad yang tinggi. Ilmu tidak bisa diraih begitu saja, dengan santai-santai, tetapi dengan murojaah, dengan diulang-ulang, dengan susah juga. Ilmu tidak bisa kita raih apabila hati kita tidak fokus, tidak berkonsentrasi untuk ilmu. Oleh karena itulah disarankan, jika Anda wahai saudariku menghadiri majelis ilmu, jangan bawa anak-anak kecil yang dikhawatirkan bisa mengganggu ketenangan majelis ilmu. Karena di majelis itu banyak orang. Mereka datang untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Kalaulah majelis ilmu itu sudah seperti sekolah TK, taman kanak-kanak, bagaimana orang akan menuntut ilmu? Hah, kenapa ketawa kan? Sebagian majelis seperti itu. Hiruk pikuk anak-anak berlarian ke sana kemari. Bagaimana ustadznya mau berkonsentrasi menyampaikan ilmu, dan bagaimana para akhwat itu akan bisa berkonsentrasi menerima ilmu? Hatinya harus fokus, konsentrasi. Jangan-jangan nanti malah salah paham. Lain yang disampaikan oleh gurunya, lain pula yang dia pahami. Makanya kadang-kadang guru sudah bolak-balik menjelaskan di depan, nanti giliran bertanya itu juga ditanyakan lagi. Kan sering. Kenapa? Karena hatinya tidak berkonsentrasi untuk ilmu. Hadir jasad dan badannya saja barangkali. Kuping mendengar, tetapi tidak sampai ke sini. Maka jika ingin berhasil menuntut ilmu, harus bisa berkonsentrasi dan memiliki tekad yang tinggi untuk meraihnya. Dari Abdullah bin Yahya bin Abi Katsir, ia berkata, aku mendengar ayahku Yahya bin Abi Katsir berkata, la yustata'ul ilmu birahatil jism. Rawahu Muslim. Tidak akan bisa diraih ilmu, kata Yahya bin Abi Katsir, dengan jasad yang rehat. Rehat ini artinya santai. Kalau orang menuntut ilmu harus merasa letih dan capek. Menghafal Al-Quran misalnya, wahai saudariku, Anda menghafal Al-Quran harus mau capek. Kalau tidak mau capek, paling satu hari satu halaman sudah capek kan, akhirnya berhenti. Orang yang ingin menghafal Al-Quran harus diulang-ulang dia. Letih lidahnya. Tetapi sebenarnya lidah itu tidak akan merasa letih kalau dia memiliki tekad yang kuat. Sebagai buktinya, seorang manusia, bahkan seorang wanita terkadang berkumpul bersama teman-temannya, bisa sejam 2 jam berbicara, berkumpul. Wanita muslimah misalnya, ada kumpulan pergi ke rumah tetangganya, atau sedang arisan, atau apa, bisa ngobrol itu sampai panjang lebar, lama. Bahkan satu kelompok itu mungkin ada 5-6 orang wanita, tidak jelas siapa yang berbicara, karena semuanya bicara. Maaf ibu-ibu saudari wanita muslimah, entah siapa pendengar, entah siapa yang bercerita, sambung menyambung,
Tidak ada capek, tidak ada letih. Tapi giliran baca Al-Quran, baru buka Al-Quran 1 halaman, sudah capek. Bukan lidah yang capek, tetapi hati Anda yang lemah. Tidak memiliki tekad. Anda sanggup membuka majalah menu makanan itu bolak-balik berkali-kali. Iya kan? Kadang-kadang dicatat itu menu makanan itu. Dipraktekkan lagi. Bagaimana caranya? Kalau belum pas rasanya, diulang lagi. Ilmu itu begitu. Lihat, kalau saja semangat Anda untuk perut itu, untuk makanan itu, untuk dapur Anda itu, wahai saudariku, semangat Anda untuk dapur Anda itu, juga Anda berikan semangat itu untuk ilmu, maka yakinlah akan menghasilkan. Sebagaimana Anda memasak makanan yang enak dan sedap, dipuji oleh suami Anda ketika dia mencicipinya. Kalau Anda terapkan seperti itu pada ilmu, mau Anda mencatatnya. Tidak bosan Anda untuk mempelajari, membolak-balik catatan Anda. Kemudian berusaha mempraktekkannya. Sebagaimana Anda paskan ukuran takaran-takarannya, begitu juga Anda paskan bagaimana bertakbir yang benar itu, bagaimana bersedekap yang benar, apa bacaannya, dan begitu seterusnya. Niscaya akan menghasilkan. Nah, harus memiliki semangat yang seperti itu. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, kenapa Imam Muslim memasukkan perkataan Yahya bin Abi Katsir tadi? Padahal bukan hadis. Kenapa dimasukkannya di dalam Sahih Muslim? Padahal itu adalah kitab hadis. Dan tidak ada kaitannya dengan hadis-hadis. Maka Al-Qadhi Iyad menjelaskan, sababuhu anna muslim, bahwasanya Imam Muslim suka dan senang terhadap perkataan Yahya bin Abi Katsir itu karena banyaknya faedah-faedah yang bisa dipetik dalam perkataan Yahya bin Abi Katsir itu. Antara lain untuk menunjukkan kepada orang yang membaca kitabnya itu bahwa barang siapa ingin menguasai, memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia yuksiru ishtighalahu wa it'abahu jismahu fil i'tina' bi tahsilil ilmi. Hendaklah dia menyibukkan dirinya, meletihkan tubuhnya dalam mempelajari dan mengumpulkan ilmu. Jadi agar berhasil Anda menuntut ilmu, agar juga Anda bisa menunaikan kewajiban rumah tangga Anda, maka Anda harus memiliki tekad yang tinggi. Mau merasakan sakit, letih dan lelah untuk memetik buah di hari-hari berikutnya. Adab yang kelima. Ketika Anda menuntut ilmu, wahai saudariku wanita muslimah, dari mana Anda memulainya? Sebagai seorang wanita muslimah, mulailah menuntut ilmu itu dengan menghafal kitabullah sebelum ilmu-ilmu kifai atau yang fardu kifai yang lainnya. Anda sudah belajar tauhid, alhamdulillah. Anda belajar tauhid, Anda belajar fikih yang berkaitan dengan diri Anda mulai dari solat dan juga hukum-hukum yang berkaitan secara khusus pada Anda. Setelah itu, sibukkan diri Anda dengan menghafal Al-Quran, menghafal kitabullah. Sebaik-baik kitab, semulia-mulia perkataan. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Sehingga Anda bisa mengajarkan kepada anak-anak Anda. Sehingga Anda bisa menerangi rumah Anda dengan ayat-ayat Al-Quran. Suami Anda sibuk di luar. Suami Anda sibuk belajar, bekerja dan belajar di luar. Ketika dia pulang dia sudah capek dan letih. Kalaulah bukan Anda lagi, siapa yang akan menerangi rumah Anda dengan kitabullah? Siapa yang mengajarkan dan membimbing anak-anak Anda untuk membaca dan menghafal kitabullah? Anda. Kalau Anda tidak pandai, tidak ada hafal, bagaimana Anda akan mencontohkan dan menjadi teladan bagi keluarga
keluarga Anda. Berkata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, "Yanbaghi lit-talib an yabda'a bihifzi kitabillahi azza wa jalla, idh kana ajallal ulum wa aulaha bis-sabaqi wat-taqdim." Seyogyanya seorang penuntut ilmu itu memulai dengan menghafal kitabullah azza wa jalla. Karena menghafal kitabullah itu adalah semulia-mulia ilmu dan yang paling utama untuk didahulukan. Dulu tahun 88 awal saya belajar di pondok pesantren. Ketika itu alhamdulillah saya terpilih oleh pengasuh pondok pesantren itu untuk dikirim menghafal Al-Quran, untuk dikadar. Waktu itu baru belajar sekitar 4 bulan atau 5 bulan. Ayahanda saya rahimahullahu ta'ala tidak setuju. Dia khawatir nanti anak saya akan ketinggalan. Teman-temannya belajar bahasa Arab semuanya. Dia pergi menghafal Al-Quran, kapan dia belajar bahasa Arab? Di sana tidak diajarkan bahasa Arab. Maka guru kami Buya Jufri rahimahullahu ta'ala, dia berkata ketika itu, saya masih ingat betul, biarkan dia menghafal Al-Quran. Kalau dia menghafal Al-Quran, lidahnya semakin lembut dan semakin mudah belajar bahasa Arab. Allah mudahkan. Karena Al-Quran itu bahasa Arab. Bahkan orang mau belajar bahasa Arab, kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran, susah, sulit. Maka ketika anak-anak dimulai dengan menghafal Al-Quran, itu menjadi pondasi bagi dia untuk belajar bahasa Arab. Lidahnya, makhrajnya menjadi ringan. Dan alhamdulillah Allah mudahkan setelah itu. Maka seyogyanya ketika kita ingin belajar menuntut ilmu, selain kita belajar yang fardu ain seperti tauhid, akidah, salat, dan apa saja yang fardu ain bagi kita, maka jangan lupa menghafal Al-Quran. Pertanyaan, Ustaz, itu kan kalau anak-anak, kalau kami yang sudah dewasa ini, sebagian juga sudah berumur, apakah bisa juga kami menghafal Al-Quran? Bisa, kenapa tidak? Al-Quran ini Allah turunkan dan Allah jadikan mudah untuk diingat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran ini untuk diingat. Jadi mudah menghafal Al-Quran. Hanya dibutuhkan tekad, keinginan, dan kesabaran. Maka berusahalah. Tidak perlu banyak-banyak, sesuai dengan kemampuan. Tetapi rutinitas itu dijaga. Keistiqomahan itu yang dijaga. Walaupun sehari Anda hanya menghafal misalnya 5 ayat, tetapi kalau rutin, maka insya Allah akan banyak. Dan untuk memperkuat hafalan itu, makanya dibuat halakoh-halakoh tahfidz untuk para wanita muslimah. Buat halakoh tahfidz. Karena dengan adanya halakoh, adanya guru yang membimbing, akan memotivasi seseorang itu untuk menghafal itu. Sehingga dia bisa setoran tasmi' hafalannya, kemudian bisa memurojaahnya dan dikoreksi oleh gurunya. Walaupun hanya sekali seminggu pertemuannya, tetapi setidaknya walaupun tidak hafal 30 juz 30 jadilah. Nah kan mirip-mirip juga itu. Sehingga Anda pun membaca Al-Quran, sholat, bukan itu saja. Setiap sholat bacanya Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Kalau dulu ada sahabat Nabi SAW radhiyallahu an sahabi, dulu ada salah seorang sahabat itu setiap dia sholat, asal membaca Al-Quran, mesti dia membaca Qul huwallahu ahad, atau digabungnya, baca surat lain ditambah dengan Qul huwallahu ahad. Lalu dikadukan dia kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tanya, kenapa dia melakukan itu? Dia jawab, karena dia mencintai surat ini, berisi sifat-sifat Allah. Maka apa kata Rasulullah SAW kepada sahabat ini? Ketahuilah, Allah mencintaimu. Itu alasan sahabat itu jelas, dia paham maksudnya. Alasan Anda bukan alasannya karena Anda tidak memiliki hafalan kecuali itu. Maka tidak bisa. Nah, jadi ibu-ibu saudari wanita muslimah,
ketika Anda hafal beberapa ayat Al-Quran dan surat-surat, Anda bisa sholat dengan khusyuk, dengan ayat yang beragam, sehingga tidak membuat diri Anda bosan dan jemu. Selain itu, ketika Anda melihat Anda bacaan Al-Quran Anda bagus, tajwidnya benar, ada hafal, dia akan termotivasi dan bersemangat untuk menuntut ilmu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala juga berkata, wa awwalu ma yubtada'u bihi hifdzul Qur'an al-aziz fahuwa ahammul ulum wa kana as-salafu la ya'lamuna al-hadith wal fiqha illa la yu'allimuna al-haditha wal fiqha illa liman hafizal Qur'an wa idza hafiza falyahdhar min al-ishtighal anhu bil hadith wal fiqhi wa ghairihima ishtighalan yuaddi ila nisyani syai'in minhu. Lihat, Imam Nawawi adalah seorang ulama ahli hadis. Dia berkata, dan ilmu yang pertama dia mulai untuk dipelajari adalah menghafal Al-Quran Al-Aziz. Dia merupakan ilmu paling penting. Adalah dahulu salafus saleh, mereka tidak mengajarkan hadis, tidak mengajarkan fikih, kecuali bagi orang-orang yang hafal Al-Quran. Allahu Akbar. Lihat, dulu mereka hanya mengajarkan hadis, fikih, yang duduk di majelisnya yang hafal Al-Quran. Kalau begitu kita buat syaratnya nggak ada lagi yang duduk di majelis hari ini. Level kita sudah turun. Tetapi jangan mau rendah di bawah terus, berusaha bangkit. Mengikuti jejak para ulama kita. Bukankah kita mengaku orang-orang yang mengikuti jejak salafus saleh? Maka ikuti juga jejak mereka dalam menuntut ilmu. Apalagi kata beliau, wa idza hafidha, apabila seorang muslim telah berhasil menghafal Al-Quran, falyahdhar minal ishtighal anhu bil hadits wal fiqhi wa ghairihima, hendaklah dia hati-hati, jangan sampai kesibukan dia dengan hadis, fikih dan lain-lainnya menyebabkan dia lupa kepada Al-Quran. Jadi kalau sudah hafal, jangan lupa untuk murojaah, mengulang-ulang. Silakan pelajari hadis, silakan pelajari fikih, tapi tidak boleh melupakan hafalan dia, hafalan Al-Quran yang telah dia hafal. Ini yang kelima. Mulai dengan menghafal Al-Quran. Sampai jam berapa tadi? Udah lewat ya? Masih banyak lagi ini. Kemudian yang keenam, adab yang keenam. Saya persingkat saja. Kemudian yang keenam, atau yang keenam ya. Yang keenam yang mesti dijaga oleh seorang wanita muslimah dalam menuntut ilmu, hendaklah dia memilah di antara ilmu itu yang terpenting dari yang penting. Maka dia dahulukan yang paling penting dan paling dia butuhkan. Dengan memilah-milah ilmu itu, mana yang penting dan mana yang paling penting, mana yang bisa ditunda, maka dia bisa menggabungkan antara kewajiban rumah tangganya. Kalau ternyata dia punya tugas di rumahnya yang belum selesai, dan ilmu dia pergi ke majelis ilmu, di majelis itu bukan perkara yang fardu kifai yang dipelajari, dan bukan yang paling penting untuk dia butuhkan ketika itu, maka dia wajib dahulukan urusan rumah tangga dia. Kecuali suaminya mengizinkan dia. Karena kewajiban rumah tangganya fardu ain. Sedangkan yang dipelajari itu adalah fardu kifai. Maka tidak boleh dia meninggalkan sesuatu yang fardu ain demi mengejar sesuatu yang fardu kifai atau tidak terlalu penting atau belum terlalu dibutuhkannya. Maka dengan ini kita bisa menjawab keluhan sebagian wanita muslimah. Ustaz, saya ingin menuntut ilmu, tetapi susah. Saya harus begini di rumah. Terkadang mengurus ini. Anak saya banyak, saya punya anak kecil 4. Anak yang besar juga ada 1, yaitu suaminya. Kadang juga kayak anak juga, harus diurus. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya saya tidak bisa menuntut ilmu. Bagaimana Ustaz? Ketahuilah wahai saudariku, menuntut ilmu kan sekarang tidak hanya hadir di majelis ilmu. Anda bisa belajar melalui kaset, Anda bisa belajar melalui radio, atau bisa belajar melalui TV dakwah, sunnah, yang sekarang alhamdulillah sudah banyak. Dan ketahuilah bahwa tanggung jawab Anda di rumah itu sangat besar.
Jika seorang wanita muslimah disibukkan hadir ke majelis-majelis saja, lalu dia melalaikan rumah tangganya, maka tak ubahnya seperti lilin yang menerangi di sekitarnya, lalu membakar dirinya sendiri. Rumah tangganya akhirnya keropos. Anak-anaknya tidak terperhatikan. Sementara dia sibuk untuk sesuatu yang lainnya. Maka harus bisa memadukan, memanage waktu di antara perkara-perkara ini. Yang terakhir, karena ternyata tadi sampai jam 5 ya, setelah itu tanya jawab, kita jadikan ini yang terakhir. Yang terakhir, wahai saudariku wanita muslimah, pilihlah guru yang tepat dalam menuntut ilmu. Inna hadzal ilma dinun, kata ulama kita. Fanduru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka pilihlah dari siapa engkau mengambil agamamu. Lihat, selektiflah memilih guru. Pilih guru-guru yang rabbani. Apa itu guru-guru yang rabbani? Guru-guru yang rabbani itu guru-guru yang mendidik muridnya dengan ilmu yang kecil, yang ringan dahulu sebelum ilmu yang besar, yang mengajarkan secara bertahap. Kemudian dia juga mengamalkan ilmunya, bisa menjadi contoh dan suri tauladan. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga ilmu Anda menjadi berkah karena Anda menimbanya dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudariku wanita muslimah, mohon maaf, sebenarnya masih ada lagi adab-adab yang lainnya. Ada sekitar 12 adab yang sudah saya siapkan, tetapi tadi diumumkan hanya sampai bisa dilanjutkan soalnya insyaallah masih jam 6 boleh sama-sama. Iya, tanya jawabnya lagi. Ya, baik, sedikit lagi ya. Baik. Oh, ternyata diizinkan, kasihan dia melihat ibu-ibu wanita muslimah, akhwat, panitia mengizinkan kita. Bagus. Saudariku wanita muslimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan hari untuk majelis wanita. Ini menunjukkan kepedulian Islam kepada wanita muslimah. Begitu juga sehendaknya para wanita muslimah menjaga adab dalam menuntut ilmu. Selagi bisa majelis wanita untuk wanita, maka buat majelis khusus untuk wanita. Bukan berarti wanita tidak boleh hadir di majelis kaum pria, atau tidak boleh majelis sana ada kaum laki-laki dan wanita. Boleh. Dahulu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelisnya terkadang ada para wanita juga hadir. Namun apabila ada jadwal hari khusus, majelis khusus untuk wanita, itu akan jauh lebih bermanfaat. Karena wanita muslimah akan bisa lebih terbuka dan lebih bebas untuk mengutarakan pertanyaannya kepada gurunya. Barangkali dia malu bertanya kalau ada kaum laki-laki, sehingga dia bisa menanyakan. Ada sebagian perkara-perkara yang sangat khusus bagi wanita, rasanya tidak pula pantas kalau dibahas di hadapan laki-laki. Misalnya masalah haid, masalah nifas, dan lain sebagainya. Maka di majelis-majelis yang khusus bagi wanita, ini akan bermanfaat dan berguna. Terakhir, kita jadikan ini yang terakhir karena ada tambahan waktu. Jadi yang terakhir, waspadalah engkau wahai saudariku wanita muslimah terhadap perompak-perompak ilmu di tengah jalan. Apa maksudnya? Perompak-perompak ilmu. Para ulama menyebutnya sebagai qutta'ut thariq. Qutta'ut thariq ini, misalnya seorang melakukan perjalanan, musafir, safar, lalu ada perampok, penjahat yang mengambil hartanya, bekalnya di tengah jalan. Nah, waspadai dalam perjalananmu menuntut ilmu, juga ada yang seperti itu, yang menghalangimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, "Nawabu iblis fil ardi wa humul ladzina yusabbituna an-nas an talabil ilmi wat tafaqquh fid din, fa haula'i adarru min syayatinil insi wal jin, fa innahum yahuluna bainal qulubi wa baina hadyillahi wa tariqihi." Duta-duta iblis di muka bumi adalah orang-orang yang menggembosi semangat para penuntut ilmu, yang menggembosi manusia agar tidak menuntut ilmu, agar tidak hadir mengaji, belajar, tafaqquh fid din. Mereka ini, kata Ibnu Qayyim, lebih berbahaya daripada
syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Karena mereka ini menghalangi manusia, menghalangi hati manusia dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan dari jalan Allah. Kadang ada saja orang-orang yang berusaha menghalangi, menggembosi semangat kita. Sudahlah, kapan-kapan kan bisa menuntut ilmu. Jangan terlalu berlebihan menuntut ilmu, nggak usah semangat kali dan segala macamnya. Atau teman-temanmu yang mengajakmu ke mall dan lain sebagainya sehingga engkau tidak jadi menuntut ilmu. Ini orang-orang yang menghalangimu dari menuntut ilmu. Waspada. Karena apabila sekali, 2 kali, 3 kali, berulang kali engkau meninggalkan majelis ilmu, maka akan sulit bagimu untuk memulai kembali. Karena semangat itu akan redup, luntur oleh cinta kepada dunia yang berlebihan, yang dibisikkan, ditiupkan oleh duta-duta iblis sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini. Maka wahai saudariku, jauhilah olehmu berteman dekat dengan orang-orang yang lalai dan lengah. Orang-orang yang hidup berfoya-foya, yang cinta kepada dunia berlebih-lebihan. Berteman dan bersahabatlah dengan orang-orang yang banyak mengingat akhirat, yang zuhud, yang wara', yang takut kepada Allah, yang senantiasa memberi nasihat, mengajakmu untuk mempelajari ilmu agama. Ingat, teman-teman yang salihah itulah kelak yang akan berguna bagimu di yaumil qiyamah. Mereka lah kelak ketika mereka masuk surga, lalu misalnya melihat salah seorang dari teman-temannya di dunia tidak ada di surga, mereka berdoa dan memohon kepada Rabb, kepada Allah, sebagaimana di dalam Sahih Muslim, ya Rabb, ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana. Wahai Tuhan kami tidak melihat di surga ini teman-teman kami yang dahulu sholat bersama kami. Mereka tidak katakan, teman-teman kami yang dahulu biasa kumpul-kumpul, cerita-cerita. Teman-teman yang jalan-jalan bersama kami, sama-sama arisan atau pergi ke mall. Tidak. Mereka berkata, ya Allah, teman-teman kami yang dahulu sholat bersama kami, mereka ada di neraka. Mereka minta syafaat kepada Allah. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikeluarkanlah orang tersebut. Lalu mereka cari lagi. Mereka lihat. Lalu mereka berkata lagi, ya Rabb, ikhwanuna kanu yasumuna ma'ana, wahai Rabb, mana teman-teman kami yang dahulu berpuasa bersama kami? Tidak ada. Ternyata di dalam neraka. Lalu Allah izinkan lagi, dikeluarkan. Lihat, mereka adalah orang-orang yang mengajakmu untuk taat kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengajakmu, mengingatkanmu untuk senantiasa sadar, berzikir, mengingat Allah, bertakwa kepada Allah. Bukan orang yang mengajakmu hidup foya-foya, gemerlap dunia, dan sibuk dengan urusan-urusan duniawi saja. Sampai di situ materi kajian kita. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan ibu-ibu, saudari wanita muslimah, tulis pertanyaan dan ajukan ke depan. Khusus untuk petang ini, pertanyaan yang kita jawab khusus pertanyaan dari wanita muslimah. Untuk bapak-bapak yang hadir boleh mendengar, tetapi pertanyaan kita berikan kesempatan kepada saudari kita. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menyikapi orang tua yang tidak suka apabila anaknya ingin melaksanakan syariat dengan alasan takut anaknya masuk ke dalam jaringan teroris dan ingin anaknya biasa-biasa saja, tidak perlu terlalu syar'i. Manusia ini di zaman ini, di akhir zaman ini memang serba terbalik. Dalam agama mereka ingin biasa-biasa saja, tapi dalam dunia mereka tidak ingin biasa-biasa saja. Mereka ingin lebih, ingin perfect dalam dunia, ingin sempurna. Tapi kalau dalam agama, beragama itu biasa-biasa sajalah. Ngapain dipaksakan seperti itu? Tapi kalau dalam urusan dunia, dia berkata kepada anaknya, nah, kamu harus berjuang, harus berusaha. Kamu kalau tidak sungguh-sungguh, tidak akan dipakai oleh manusia. Nah, lihat, ini menunjukkan begitu kuatnya pengaruh wahan itu kepada manusia. Penyakit cinta dunia pada diri kaum muslimin. Sehingga pola pikirnya, mindsetnya itu berubah, terbalik.
Saudariku wanita muslimah, ketika Anda diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang tua yang seperti itu, tatkala melihat Anda sudah mulai memakai jilbab sesuai dengan syar'i, memakai pakaian yang syar'i, mulai pula membaca buku-buku agama, mendengarkan ceramah-ceramah, hadir ke kajian-kajian, barangkali Anda mendapatkan ayah dan ibu Anda khawatir, cemas. Apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, wahai saudariku, janganlah lupa bahwa hati manusia itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara jari jemari Ar-Rahman. Dia yang membolak-balikkannya. Dia yang memiliki hidayah dan menganugerahkannya kepada manusia. Maka doakan orang tuamu agar dia mendapat hidayah, dibukakan pintu hatinya. Berdoalah sungguh-sungguh di waktu sujudmu, ketika sebelum salam dari sholat, di sepertiga malam terakhir, di waktu-waktu dan tempat-tempat istijabah. Doakan untuk kedua orang tuamu agar mereka dibimbing kepada jalan yang lurus, diberi ilmu yang bermanfaat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang tua yang seperti itu adalah karena ketidaktahuan dia, ketidakmengertian dia, tidak paham. Maka Anda hendaknya bijaksana, lembut menghadapi orang yang tidak paham dan tidak mengerti, apalagi orang tua Anda. Sebagai penuntut ilmu, Anda harus memiliki akhlak dan sikap yang baik, khususnya kepada orang tua Anda. Banyak anak-anak muda sekarang, gadis-gadis sekarang, setelah dia menuntut ilmu, dia merasa sudah memiliki ilmu, bisa berdebat, bisa berdialog, bisa mematahkan hujjah orang. Akhirnya dia berdebat dengan ayah ibunya. Ketika ayahnya melarang, ibunya melarang, langsung dibantah, spontan. Mungkin yang dipahaminya ini membela kebenaran, menegakkan sunnah, ini menegakkan kebenaran, sehingga berdebat dengan orang tuanya. Jangan. Itu tidak hikmah, tidak akan mendatangkan faedah, malah membuat orang tua Anda barangkali akan semakin antipati, semakin jauh dan semakin tidak suka. Yang harusnya Anda lakukan adalah semenjak Anda belajar dan menuntut ilmu, Anda semakin berbakti kepadanya, semakin peduli, semakin perhatian, semakin sayang, semakin patuh kepada dia. Tunjukkan bahwa ilmu yang Anda pelajari itu membuat Anda menjadi anak yang berbakti, sehingga akhirnya dia melihat langsung dari amaliyah Anda. Oh, anak saya semenjak dia belajar agama, tidak pernah dia berkata kasar lagi. Dia senantiasa merendah kepada saya, tawadhu, selalu memperhatikan saya. Harusnya seperti itu para penuntut ilmu, karena memang itu yang diajarkan oleh ilmu yang kita pelajari. Anak dengan orang tua itu seperti budak kepada tuannya. Bayangkan, merendah. Kalau berjalan bersama orang tua, jangan berjalan di hadapannya. Kalau mau duduk, silakan orang tua dahulu duduk. Kalau makan, sahabat Nabi itu kalau makan bersama ibunya, ada di antara sahabat itu ketika makan bersama ibunya, dia ingin mengambil daging itu, makanan itu. Tapi tatkala ibunya melirik ke situ, tidak jadi diambil. Takut dia nanti dia ambil, ternyata ibunya juga menginginkan. Allahu Akbar. Sampai seperti itu keperhatian mereka kepada orang tua. Jadi pernah dulu akhwat, di tempat kami ada seorang akhwat, dia belajar. Seorang gadis awalnya. Belajar, setelah mulai belajar, mulai dia berubah, pakai jilbab dan lain sebagainya. Orang tuanya yang jauh daerah, dia merantau ke sana, bekerja. Mendengar berita tersebut dari keluarga-keluarganya yang ada di daerah itu, takut dan khawatir. Anak saya sekarang ikut aliran apa? Tiba-tiba dibungkus badannya, tertutup. Takut dia. Cemas, saking takutnya langsung diperintahkan anaknya pulang. Bayangkan, datang dia mengadu, Ustaz, gimana ini Ustaz, saya tidak mau pulang. Orang tua saya memerintahkan saya pulang, karena dia tahu saya sudah mengaji. Saya nggak mau, kalau saya pulang saya nggak akan bisa lagi mengaji nanti. Waktu itu kita sarankan, kamu ini wanita, seorang gadis. Jangankan kamu,
seorang pemuda saja, kalau orang tuanya memerintahkan pulang ketika itu. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi hendak berjihad bersama Nabi, tapi orang tuanya tidak mengizinkan, menangis, tidak ridho. Apa kata Rasulullah SAW? Irji, pulang engkau. Buat kedua orang tuamu tertawa. Irji wa adhikhuma kama abkaitahuma. Buat keduanya tertawa lagi, tersenyum bahagia sebagaimana engkau telah membuatnya menangis karena meninggalkannya. Dalam riwayat lain, irji fa fihima fajahid. Pulanglah engkau, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Apalagi seorang wanita yang belum menikah, maka tidak ada alasanmu untuk membangkang. Tapi nanti saya tidak bisa belajar agama, Ustaz. Pulanglah. Karena kalau engkau pulang mematuhi orang tuamu, itu adalah ketakwaan kepada Allah. Barang siapa yang bertakwa, Allah mudahkan baginya jalan keluar. Pulang dia. Akhirnya dijemput itu sama pamannya, dijemput, tidak dibiarkan, khawatir orang tuanya entah kemana-mana nanti. Pulang dia. Tidak berapa lama datang pertolongan dari Allah. Datanglah seorang pangeran menjemputnya, melamarnya. Tidak tanggung-tanggung seorang pemuda kita dari angkatan datang. Ngaji, sudah belajar agama. Seorang pemuda yang rajin mengaji dan seorang angkatan datang. Waktu itu saya sarankan, kamu datang dengan seragammu. Datang deh dengan seragamnya, melamar putrinya. Tapi disebut orang tuanya, apa kamu mau sama anak saya ini? Kamu tentara, anak saya ini pakai jilbab begini, mengaji apa segala macam. Ya karena dia begitu saya mau, kata si tentara ini. Karena dia seperti itulah makanya saya mau. Loh, kok mau? Berubah pikiran orang tuanya. Kalau ini memang menyimpang, kok bisa ya dia mau? Dia ini kan aparat TNI. Pertolongan dari Allah. Akhirnya menikah dan dibebaskan sama orang tuanya, mau mengaji, mau apa. Anda harus sabar menghadapi orang tua itu. Kemudian cara yang berikutnya, wahai saudariku, Anda bisa cara yang berikutnya, dan ini sudah kami coba. Dulu ayah saya juga menentang saya. Khawatir, takut. Nah caranya waktu itu kita sering membawakan buku ke rumah. Dilengkapi perpustakaan di rumah orang tua itu. Majalah-majalah. Kadang-kadang sengaja pura-pura diletakkan di tempat dia biasa duduk minum kopi atau minum teh. Nah duduk lihatnya apalah buku ini ya, dibacanya juga nanti. Terbaca juga sama dia. Kadang-kadang mungkin dibaca takut dia. Tapi buku itu tidak mungkin dia campakkan. Nah, kaset-kaset juga. Lama-lama setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Akhirnya subhanallah, Allah berikan hidayah itu. Dengan sendirinya dia datang ke majelis. Mulai dia bertanya masalah agama. Dengan doa, kesabaran kita, akhlak kita, insya Allah akan terbuka pintu hatinya. Jadi ini diantara kiat-kiat yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagimu dan engkau harus bersabar. Definisi seorang muslimah yang bisa dikatakan berilmu syar'i secara keseluruhan. Jazakallahu khairan Ustaz. Tidak ada definisi dan batasan khusus yang ditetapkan oleh para ulama kapan seseorang itu dikatakan berilmu. Karena ilmu itu cukup luas. Tetapi ketika seseorang itu paham akidah, paham tauhid, paham makna la ilaha illallah, makna Muhammadur Rasulullah, paham dia rukun-rukun dan syaratnya, serta perkara-perkara yang membatalkannya, lalu dia mengamalkannya, maka sesungguhnya dia sudah memiliki ilmu yang besar. Tinggal menambah dan meningkatkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Sekarang kalau saya uji ibu-ibu dan akhwat tentang syahadat la ilaha illallah ini, kira-kira bisa enggak ya? Tapi gimana caranya? Tidak ada mic di sana ya. Saya mau uji, paham enggak ibu-ibu makna syahadat ini? Ini penting ini. Nah, ketika itu kita akan bisa nilai nanti, berikan definisi akhwat yang hadir ini sudah berilmu atau belum ini. Nah, tetapi yang terpenting di antara ilmu itu adalah mengenai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini, 2 kalimat syahadat. Ketika Anda betul-betul memahaminya, maka Anda sudah memiliki ilmu yang banyak.
Tinggal Anda meningkatkan dan menambah dengan ilmu-ilmu yang fardu ain yang lainnya. Tidak ada mic di sana ya, biar ada yang bisa jawab. Saya akan tanya, saya akan uji. Nanti antum panitia beri hadiah untuk yang bisa jawab. Apa tulisannya ini ya? Saya baca susah juga yang tidak. Udah dapat. Ustadz, bagaimana menghadapi suami yang tidak beribadah tapi beragama Islam? Haruskah dituruti? Apa yang Anda maksud saudariku dengan tidak beribadah? Kalau yang Anda maksud tidak beribadah itu kurang ibadah-ibadah sunatnya atau tidak pergi ke masjid, namun dia masih melaksanakan sholat, tapi dia tidak pergi ke masjid, tidak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, maka dia seorang mukmin, suamimu. Wajib engkau taati dalam kebaikan. Dan berusahalah menasihati dia, mengajak dia dengan cara yang baik agar meningkatkan ibadahnya. Motivasi dan dorong dia untuk pergi ke masjid menunaikan ibadah. Bahkan kalau seandainya sekali dia pergi ke masjid, maka berikan bonus-bonus untuk dia. Layanan yang spesial untuk suami Anda yang beribadah dan rajin beribadah, semakin bertakwa kepada Allah, sehingga dia semakin bersemangat. Ya. Nah, itu salah satu juga Anda berta'awun, membantu, memotivasi suami Anda agar dia menjadi baik. Tapi kalau yang Anda maksud itu dia tidak sholat sama sekali, ingat, tidak sholat lagi, tidak ada mengerjakan sholat sama sekali, atau sholatnya hanya Jumat saja, atau sholatnya hanya hari raya saja, atau di bulan puasa saja, maka bagaimana mungkin ini dikatakan muslim? Maka yang pertama, Anda harus menasihati dia, atau mencari orang yang menasihati dia, yang bisa menasihati dia. Jika tidak berubah juga, tidak sholat juga, maka tidak boleh seorang muslimah tinggal serumah dengan orang yang tidak sholat 5 waktu. Karena barang siapa yang meninggalkan sholat itu, dia bisa jatuh kepada kekufuran. Tapi dia sholat cuma bolong-bolong, nah ini belum jatuh kepada kekufuran. Kadang dia tinggalkan karena malas, kadang dia kerjakan, tidak sempurna sholatnya 5 waktu itu. Kadang dia kerjakan di luar waktu pula. Ini tidak dikatakan dia meninggalkan sholat, dia masih mengerjakan sholat. Nah ini berdosa besar dan dikhawatirkan jatuh. Dia berada di pinggir jurang kekafiran. Itu juga diingatkan, dinasihati. Maka bersungguh-sungguhlah engkau menasihati suamimu. Saya mau bertanya Pak Ustadz, kalau suami kita yang cinta dunia, apa yang harus kita lakukan? Kira-kira dia cinta Anda enggak? Mana cinta Anda atau cinta dunia? Kalau cuma cinta dunia saja, tidak cinta Anda lagi, ya susah. Ketika suami Anda cinta dunia, maka jadikan diri Anda sebagai suri tauladan untuk lebih mencintai akhirat daripada dunia. Bagaimana Anda inginkan suami Anda itu mencintai akhirat kalau Anda banyak menuntut? Bang, beli ini bang. Bang, ini kita belum ada ini bang. Bang, mana ini, itu dan segala macam. Pening kepala suami Anda. Tapi kalau Anda bisa zuhud, Anda bisa wara', Anda bisa qanaah, akhirnya dia tidak berlebihan juga dalam dunia. Kadang-kadang suami itu tersibukkan oleh istrinya juga. Mau pulang saja dia takut. Takut karena sudah ada tuntutan-tuntutan ini. Nah, akhirnya dia sibuk dengan urusan di luar, berusaha mencari dunia itu terkadang dengan cara yang haram. Maka jadilah seorang wanita muslimah ketika suami Anda itu pergi bekerja, Anda lepas dia di pintu rumah. Lalu Anda katakan, suamiku, bang, kami rela, kami insya Allah kuat menahan lapar, tapi kami tidak akan sanggup menahan azab neraka. Cari rezeki yang halal untuk keluarga abang. Menjadi motivasi dan nasihat untuk dia. Siapa wanita muslimah yang sekarang seperti itu? Bang, tidak apa-apalah, kredit-kredit kan tidak ada yang tahu.
Biar aja kawan-kawan pengajian nggak ada yang tahu kredit satu ini aja. Nah ini susah ini. Ingin juga suami tidak cinta dunia, tetapi sikap dan akhlak Anda seperti itu tidak akan mendukung suami untuk cinta akhirat. Tunjukkan Anda seorang wanita yang zuhud. Tunjukkan bahwa Anda seorang wanita yang taat mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala sesuatu. Wara' qanaah. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada suami. Sehingga dengan demikian dia juga bisa tergerak hatinya untuk seperti Anda. Bila wanita yang mendapat rezeki untuk bekerja, lalu pulang ke rumah dengan mengeluh, dosakah? Ini pertanyaannya tidak jelas, kurang spesifik. Jadi kalau Anda maksud suami Anda tidak bekerja, tapi Anda yang bekerja, mencari nafkah, lalu ketika pulang mengeluh, berdosakah? Siapa yang mengeluh di sini? Anda kah atau suami Anda? Kalau Anda yang bekerja, pulang membawa nafkah, suami Anda mengeluh pula, ini suami tidak tahu diuntung ini. Sudahlah istrinya yang bekerja, mengeluh pula lagi. Bagus pakai rok lagi. Laki-laki itu dijadikan pemimpin bagi keluarganya, di rumah tangganya. Kenapa? Salah satunya karena infak dia, nafkah dia kepada keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki dijadikan pemimpin atas wanita karena Allah lebihkan satu dengan yang lainnya, dan juga karena nafkah mereka untuk wanita itu. Kalau laki-laki tidak memberi nafkah karena malas, tidak ada uzur dia, bukan karena sakit, bukan karena uzur-uzur yang syar'i, hanya karena malas saja, maka dia tidak pantas menjadi pemimpin di rumah tangganya. Tapi kalau yang Anda maksud, saudariku yang mengeluh, Anda siapapun yang bekerja lalu mendapatkan rezeki dari Allah, tidak boleh berkeluh kesah, harus dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa yang diberikan oleh Allah. Qanaah. Karena kalau Anda qanaah, Anda orang yang paling kaya. Orang qanaah itu tidak pernah miskin. Walaupun dia hanya makan nasi bungkus bersama-sama dengan suaminya, satu bungkus itu, dengan anak-anaknya, dia tidak pernah miskin. Karena hakikat kekayaan itu adalah qanaah tadi. Orang yang banyak harta tapi tidak pernah puas, terus saja lapar, haus, maka dia tidak pernah kaya. Karena dia senantiasa kekurangan. Beli ini, beli itu, masih saja kurang. Makan masih saja kurang. Akhirnya dia tidak pernah kaya, seperti orang miskin yang membutuhkan terus. Maka wajib bersyukur. Karena apabila seorang hamba bersyukur, Allah akan menambahkan rezeki tersebut. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka aku pasti akan menambahkannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya, karena waktu sudah habis ini. Ustadz, ini terakhir ya. Gimana dengan adab memakai hijab? Mengenai penggunaan cadar atau kelenturannya seorang akhwat harus dengan baju berwarna gelap, cenderung hitam. Mohon penjelasannya. Mengenai warna pakaian wanita, itu dianjurkan warna yang tidak menimbulkan fitnah. Kalau kita membaca riwayat-riwayat yang sahihah, maka kita bisa dapat riwayat seperti dari Aisyah radhiyallahu anha ketika turunnya perintah jilbab itu. Wanita-wanita Ansar, mereka memotong kain-kain mereka dan mereka jadikan jilbab, hijab mereka. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, mereka keluar dari rumah mereka seperti, dari kejauhan seperti burung gagak hitam. Ini menunjukkan mereka memakai pakaian hitam. Tetapi bukan berarti memakai pakaian warna lain tidak boleh. Selama pakaiannya itu tidak corak yang berlebihan sehingga menjadi zina, perhiasan yang mengundang perhatian kaum laki-laki, tidak ada masalah. Karena ada beberapa riwayat juga, sebagaimana yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Jilbab Al-Mar'atil Muslimah.
Ada beberapa riwayat dibawakannya sebagian wanita itu memakai pakaian yang bercorak juga. Bahkan Rasulullah SAW pernah diberi hadiah kain yang memiliki corak garis-garis. Itu Rasulullah bagikan kepada salah seorang istri sahabat untuk dijadikan pakaian oleh dia. Nah, jadi boleh selama tidak berlebih-lebihan. Tidak ada harus hitam, tetapi warna hitam, warna yang cenderung gelap, ini lebih terjaga, lebih aman. Kalau warna putih, warna putih itu transparan. Kalau dipakai oleh wanita, maka tidak cocok, apalagi di siang hari, sehingga terbayang-bayang nanti bentuk tubuhnya. Sampai di sini penjelasan atau kajian kita, pertemuan kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala khilaf dan dosa. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.